Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi insyaallah di malam hari ini kita akan mengkaji tafsir sebagaimana yang beliau sampaikan Ustadz Komar hafizahullah ta'ala. Maka insyaallah kita akan membahas sedikit muqaddimah terkait apa itu tafsir, dan kemudian apa itu juz 30. Walaupun kita sering dengar juz 30 atau juz amma, atau mungkin kita pun sudah menghafalnya. Jadi jamaah bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita bicara tafsir, itu ilmu tersebut sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin ya untuk nama sendiri pelajaran tafsir atau kajian tafsir tidak ada, tetapi itu sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka aman. Wa hum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Mendengar ayat ini, sahabat bertanya-tanya, ayyuna la yadlimu nafsahu, ya Rasulullah, adakah dari kita yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Maknanya apa? Ada ayat, Rasul tafsirkan. Lalu kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya yang dimaksud itu sebagaimana yang dikatakan al-abdu as-salih, hamba yang saleh, yaitu Luqman kepada anaknya, yaitu apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan dosa yang besar, kezaliman yang besar, mohon maaf. Maka apa di sini tafsir sebenarnya? Penjelasan dari Rasulullah SAW ya berkaitan dengan ayat. Oleh karenanya sekali lagi ilmu tafsir sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan ada tafsir yang mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Ya, mutaqaddimin seperti tafsir At-Tabari. Ya, ada mutaakhirin. Tafsir misalkan Buya Hamka begitu, atau tafsir apa namanya As-Sa'di dan yang lainnya. Di Indonesia ada tafsir Buya Hamka ya. Maka ini apa? Tafsir juga yang itu mutaakhirin, yang semuanya itu apa? Menjelaskan Al-Quran tentunya, karena judulnya tafsir. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa itu tafsir? Kan begitu. Maka tafsir yaitu ya kasyfu wa bayanul ma'na. Ya. Kasyfu itu mengungkap dan menjelaskan makna, ya. Al-murad min lafdzil Qur'an, yang dimaksud dari lafal Al-Qur'an. Jadi kasyfu wa bayanul ma'na al-murad minal lafzi al-Qur'ani, mengungkapkan dan menjelaskan makna yang dimaksud dari lafal Al-Qur'an. Ini namanya tafsir. Oleh karenanya kita sering dapati tafsir itu lebih banyak biasanya daripada ayatnya, karena menjelaskan apa yang menjadi atau apa yang dimaksud dalam kandungan Al-Quran. Maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya
di sini untuk bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lafal Al-Quran, seorang mufasir itu bukan tiba-tiba dia belajar di pondok, tidak pernah belajar ilmu tafsir, tiba-tiba menjadi mufasir, tidak. Tetapi di sana ada apa? Ada tuabit, ada hal-hal yang harus dipenuhi. Oleh karenanya tafsir itu ya, ada tafsir mahmud, ada apa? Mazmum. Tafsir mahmud itu tafsir yang dipuji, yang terpuji. Ada mazmum yang tercela tafsirnya. Karena salah seorang ulama mengatakan man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya tapi benar ini. Kata beliau, menafsirkan Quran dengan akalnya tapi benar, faqad akhta, maka dia telah salah. Misalkan orang menafsirkan Quran tanpa merujuk apapun, dia baca Al-Quran, oh maknanya begini, dia tidak punya perangkat ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, dia mengatakan demikian, maka apa kata beliau? Faqad akhta, dia telah berbuat salah. Kenapa? Karena dia mencoba untuk menjelaskan maksud Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu. Ini kesalahannya. Seandainya itu diperbolehkan, maka nanti akan banyak kerusakan. Nggak apa-apa, nggak pakai ilmu, yang penting benar. Nah, kalau sudah ada keringanan atau rukhsah seperti itu, nanti banyak celah, sehingga orang mudah untuk menafsirkan Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat ya, tafsir itu ya, untuk memudahkan kita, tafsir yang terpuji itu apa? Tafsir Al-Quran bil Quran. Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, di situ beliau ya mencoba untuk membawakan, menjelaskan dari ayat tersebut dengan Al-Quran atau hadis, atau Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan hadis. Karena fungsi hadis itu untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita ya, saya tidak mau ikuti hadis karena hadis ada yang dhaif, saya mau ikut Quran ya, Quraniyun ya, generasi Qurani, tapi maksudnya menghilangkan hadis. Kalau generasi Qurani mengamalkan Al-Quran, bagus. Tapi kalau hanya mengamalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, pertanyaannya, bagaimana dia bisa sholat? Tidak ada sholat takbir sampai salam di dalam Al-Quran, tidak ada. Maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat. Bagaimana cara menegakkan sholat? Dijelaskan dalam hadis. Ini fungsi atau dari jenis tafsir yang terpuji. Tafsir ayat yaitu dijelaskan dengan hadis. Lalu kemudian ayat dijelaskan dengan apa? Dengan qaulus sahabah, pendapat sahabat. Pendapat sahabat. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat. Lalu tiba-tiba ketika sedang bermajelis, datanglah ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada saat itu masih terlihat kecil. Ketika Ibnu Abbas masuk, Umar bin Khattab melihat wajah pembesar-pembesar sahabat itu ya tidak mengenakkan. Seakan-akan mereka mengatakan dalam hati, kenapa ada anak kecil masuk? Kita pun juga punya anak. Ini majelis kibar, majelis senior, kenapa ada anak kecil masuk? Lalu kemudian Umar bertanya,
terkait tafsir idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir. Apabila telah datang pertolongan Allah dan dibuka negeri-negeri dibuka, ya. Lalu kemudian bertanya, bagaimana menurut Anda? Sahabat mengatakan, oh, maknanya apa? Jika kita diberikan pertolongan oleh Allah, kita harus bersyukur kepada Allah. Lalu mereka semuanya ditanya satu persatu. Setelah menanya kepada mereka, Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu? Ibnu Abbas mengatakan, min alamati mauti Rasulillah. Ini merupakan tanda sudah dekatnya kematian Rasulullah SAW. Lalu apa kata Umar? Saya cenderung kepada pendapat Ibnu Abbas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika dalam surat tersebut itu kan dikisahkan orang datang, orang masuk Islam berbondong-bondong. Maknanya apa? Ajaran Islam sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, untuk apa Rasul hidup? Kan begitu. Fungsi Rasul dipanjangkan umurnya itu kan untuk menyempurnakan dakwah Islam dari A sampai Z. Jadi kalau sudah selesai dalam menyampaikan risalah, sudah. Maknanya apa? Ajalnya sudah dekat. Nah, inilah kemudian Umar cenderung kepada pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi tadi ayat dijelaskan dengan apa? Dengan perkataan sahabat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada ayat ketika sudah tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah, tidak ada perkataan sahabat, maka apa? Kembali kepada bahasa uruf, istilah Islam. Istilah Islam itu bagaimana? Yang disebut sholat misalkan. Sholat itu secara bahasa doa. Sudah sholat Pak? Sudah. Nah, ngapa kok nggak takbir? Saya berdoa. Secara bahasa sholat. Tapi secara syar'i, sholat itu apa? Ibadah karena Allah yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Maka apa? Kita merujuk kepada uruf ini ataupun sesuatu yang dijadikan istilah oleh Islam. Kalau memang tidak ada kepada bahasa bukan bahasa orang-orang sekarang, tapi bahasa pada saat itu. Ya, kebahasaan. Bagaimana? Menurut bahasa dijelaskan bagaimana. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tafsir yang bil maksur tadi, tafsir sesuai dengan apa? Dengan riwayat. Ada tafsir yang madmum tadi dengan akal, ya, dengan akal. Maka ada namanya kitab tafsir yaitu Al-Kasyaf. Mungkin bapak-bapak pernah melihat, ada yang pernah melihat, atau kalau belum pernah melihat saya kasih tahu, namanya Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf ini yang ngarang Az-Zamakhsyari, Al-Imam Az-Zamakhsyari. Di pondok ada tafsir Al-Kasyaf. Imam Az-Zamakhsyari ini seorang Mu'tazilah akidahnya. Maka kalau kita baca tafsir tersebut dan kita menikmati, tidak kita saring, kitab tafsir kita harus pelajari, bisa jadi kita akidahnya Mu'tazilah. Walaupun ulama menjadikan itu sebagai rujukan dalam hal kebahasaan, ya, karena bahasanya itu bagus di situ. Ya, secara nahwu ataupun kaidah-kaidah bahasa Arab di situ dijelaskan. Itu yang diambil, ya, dirujuk oleh para ulama untuk apa? Untuk mempelajari bahasa. Tapi kalau untuk akidah tidak. Nah, ini sekelumit tentang tafsir. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jadi tafsir sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan berkembang terus. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti orang-orang hari ini atau setelahnya mengarang kitab tafsir, dan tidak salah selagi itu merujuk kepada apa? Kepada Al-Quran, sunnah, pendapat para sahabat, atau tadi perangkat-perangkat yang ada, bukan dari akalnya.
Jemaah yang dirahmati Allah, ini tafsir. Baru mukadimah 1852. Ini tafsir. Sekarang kita bahas juz amma. Jadi juz amma atau juz 30 adalah juz terakhir dalam Al-Quran. Sekelumit saja ini, sedikit saja, dan insya Allah bapak ibu-ibu sudah mengenal juz 30. Jadi juz 30 itu seluruhnya makiyah kecuali Al-Bayyinah, Az-Zalzalah dengan An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. 3 itu madaniyah. Apa itu madaniyah? Apa itu makiyah? Makiyah menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Kalau madaniyah, ayat atau surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Karena ada ayat, kalau misalkan kita lihat berkaitan dengan tempatnya, makiyah di Mekah, madaniyah di Madinah. Ada ayat yang turun bukan di kedua kota ini, bukan di Mekah, bukan di Madaniyah. Tapi kalau kita lihat nggak ada di situ selain makiyah dan madaniyah. Maka apa? Antara keduanya. Oleh karenanya kemudian Manaul Qattan mengambil sebuah pendapat yang kuat menurut beliau, yaitu sekali lagi makiyah adalah yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Kalau madaniyah yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada surat An-Naba. Saya sengaja bawakan tafsir. Ini ada Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang tulis oleh beberapa ulama, jama'atun min ulama'i tafsir, ya, beberapa ulama dari ulama tafsir. Di sini ada penulisnya. Mana penulisnya ini? Nah ini ya, ada beberapa masyayikh 21 ya masyayikh yang menulis kitab ini. Tipis Bapak Ibu-ibu, 1 jilid ya, mirip Al-Quran, tapi ini tafsir yang ditulis oleh 21 syekh. Tentunya bukan ecek-ecek, ustadz doktor, profesor doktor dalam bidang tafsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 profesor. Sisanya doktor. MAG nggak masuk di sini. Ya. Jadi makanya saya menukil saja. Oleh karenanya insya Allah ini tafsir yang sangat bagus ya. Wallahu a'lam di mana mendapatkannya, karena kami mendapatkan hadiah. Jadi sedikit cerita dari yayasan di Jakarta menge-share list ya, lulusan Ma'had Ali tertentu silakan untuk mengelis, nanti mendapatkan tafsir ini secara majanan, cuma-cuma. Alhamdulillah saya ngelis dan dapat tafsir yang luar biasa. Saya pun tidak mengira kalau luar biasa tafsir ini, saya kira tafsir yang bisa kita cari di mana-mana. Ya, tapi ini wallahu alam saya belum mendapatkan kecuali dari sana. Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Maka yang kedua saya bawa di sini tafsir Al-Qur'an Al-Azim, sangat fenomenal. Tafsir apa ini Bapak? Tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas yang pertama, yaitu surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Jadi dalam surat An-Naba ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kejadian hari kiamat. Dan sebagai bukti
ya, bukti kepada orang-orang yang mendustakan akan terjadinya hari kiamat, yaitu orang-orang musyrik yang mereka tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Maka dikatakan dalam tafsir ini, yaitu apa? Min maqasidis surah, dari maksud surat ini adalah isbatul ba'si wal jaza, menetapkan akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nanti orang akan dibangkitkan dan dibalas bil adillah wal barahin, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Jadi sekali lagi, banyak orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Karena orang yang sebelum datangnya Islam, dalam hadis ini diriwayatkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, berkisah tentang umat sebelum datangnya Nabi Muhammad. Berarti namanya apa, Bapak Ibu? Israiliyat. Maka nanti Anda tafsir Israiliyat. Tafsir Israiliyat itu yang berkisah tentang orang-orang sebelum datangnya Rasul. Maka tidak boleh kita percaya, ya, selagi itu selagi itu ada di dalam Al-Quran atau Sunnah, atau kira-kira tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Haditsu an Bani Israel wala haraj, sampaikan dari Bani Israel, ya, dan tidak ada keraguan. Maknanya apa? Sampai kita tahu kalau itu dhaif baru kita tinggalkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang tadi mengatakan kepada anaknya, jika saya mati, tolong bakar jasad saya, dan nanti setelah dibakar, ya, dihaluskan, ditaburkan ke laut, agar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini ikhtiar dia, tidak membangkitkannya. Dia merasa dirinya banyak dosa. Lalu kemudian apa yang menjadi wasiatnya dilaksanakan oleh anaknya, benar, dibakar. Tetapi apa? Ketika hari kiamat dia dibangkitkan, kaget. Loh, kok engkau bisa membangkitkan saya, ya Allah? Allah, ya, fa'alul lima yurid, maha melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, dan maha mampu tentunya. Gara-gara itu dia diampuni dan kemudian masuk surga. Tapi jangan diikuti. Wasiat kepada anaknya, nanti saya dibakar. Karena jasad orang Islam itu mulia. Jasad orang Islam itu mulia. Tidak boleh ada orang meninggal diambil ibu jarinya, nggak boleh. Mulia, ya. Bahkan ketika seseorang memandikan itu pun harus dengan apa? Dengan sentuhan yang tidak kasar. Kenapa? Mulia, jasadnya mulia. Dari bukti kalau itu dimuliakan, bagaimana? Harus dimandikan, harus dikafani, dikuburkan. Cara penguburannya pun ada tuntunannya. Dibuat lahat atau syak, ya, di samping atau di tengah. Ya, ini kan apa? Mulia. Bukan seperti ngubur kucing bahasa orang sekarang. Mulia. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sekali lagi, apa yang menjadi kisah Bani Israel terdahulu itu kita ambil ibrohnya, tapi tidak semua bisa kita laksanakan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk tadi amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Karena kita ngaji tafsir, maka saya baca di sini tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikina fi tasa'ulihim an yaumil qiyamah inkaron liwuqu'iha. Orang-orang musyrik mereka bertanya-tanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ini sebagai bentuk pengingkaran kepada orang-orang musyrik. Karena mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat yang mereka ragu akan terjadinya. Jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya.
Terhadap apa mereka bertanya-tanya? Ini untuk apa? Allah bertanya sekali lagi, mengingkari keyakinan mereka karena mereka itu tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Maka kita sebagai seorang muslim harus yakin akan adanya hari kiamat. Kalau orang muslim nggak yakin, berarti iman kepada hari akhirnya harus dibenahi. Jadi harus sempurna 6 rukun iman itu. Walaupun kalau suruh nyebut kadang-kadang nggak hafal, kebalik-balik. Tapi harus sempurna. Harus sempurna ini. Khususnya apa tadi? Berkaitan dengan ini iman kepada hari akhir. Begitu pula iman ketika seseorang atau iman di alam barzakh. Bagaimana di alam barzakh? Kita harus imani itu dari kabar-kabar, baik itu dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini bentuk pengingkaran Allah, yaitu apa? Anin naba'il azim, tentang kabar yang besar, ya. An ayyi syai'in yatasa'alun, tentang perkara apa mereka bertanya-tanya. Min amril qiyamah, dari perkara hari kiamat. Wa huwan naba'ul azim, dan itu merupakan kabar yang besar, ya, yaitu apa disebut kabar yang besar? Al-ba'su ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Sesungguhnya jasad manusia itu ta'kuluhal ardu, bumi akan memakannya, kecuali tulang ekor. Darinya diciptakan, dari tulang ekor diciptakan dan nanti dibangkitkan. Maka seluruhnya itu akan dimakan oleh bumi kecuali tulang ekor. Wallahu a'lam bagaimana secara ilmu, ya. Ilmu apa itu Pak kalau begitu? Fisika atau biologi ya? Biologi Pak ya. Ilmu biologinya bagaimana? Wallahu a'lam, nanti bisa diteliti. Tapi ini kata Rasulullah SAW, akan dimakan oleh bumi kecuali tulang ekor. Darinya nanti akan dibangkitkan. Lalu yang tulang ekornya sudah hancur tetap akan dibangkitkan. Dalilnya apa? Orang yang tadi dibakar akan dibangkitkan. Walaupun mungkin tangan dikuburkan di Lampung, tangan kirinya dikuburkan di Jawa misalkan, ya bisa jadi. Naudzubillah, contoh orang tenggelam di laut kemudian dimakan ikan, di bawah ikan hiu, kiri di bawah ikan paus, tidak tahu kemana, tapi bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang musyrik itu mengingkari hari kebangkitan. Nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak percaya. Kita lanjutkan. Alladihum fihi mukhtalifun, yang mereka itu berselisih, ya. An-nasu fihi ala qaulaini, manusia itu, ya, memiliki 2 pendapat. Jadi manusia terbagi menjadi 2 kelompok dalam hal ini. Siapakah mereka? Mu'minun bihi wa kafirun, orang yang beriman dan orang kafir. Orang yang beriman percaya kalau itu merupakan hak, sesuatu yang benar. Orang kafir tidak percaya. Orang kafir tidak percaya. Summa qala ta'ala mutawa'idan limungkiril qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai apa? Wa'id, ancaman untuk orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Apa itu? Kalla saya'lamun, sekali-kali mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, kemudian mereka sekali-kali akan mengetahui. Bagaimana mereka akan mengetahui nanti? Di sini ada kalimat sa. Sa itu kalau kita belajar bahasa Arab, sesuatu yang terjadi tapi tidak lama waktunya. Misalkan saya sekarang berada di sini, sausolli,
al-isya. Aku akan sholat isya. Menggunakan sa. Maknanya apa? Sholat isya sebentar lagi. Ya, sa'usallil isya. Tidak menggunakan saufa yang waktunya panjang, menunjukkan bahwasannya apa? Hidup di dunia itu sebentar. Nanti hari kiamat mereka benar-benar akan mengetahui. Nanti hari kiamat mereka benar-benar akan mengetahui. Sekali lagi tidak ada bukti kecuali kita harus sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat kalau itu merupakan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini dari ayat 1 sampai ayat kelima, ya, amma yatasaalun 'anin nabiyil 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ayat kelima ini, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, summa syara'a wa ta'ala yubayyinu qudratahul al-'azimah ala khalqil asya' al-ghariba wal umuril ajibah. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan kepada manusia kemampuan Allah untuk menciptakan sesuatu yang gharib. Gharib itu sesuatu yang jarang terjadi, gitu kan? Wal umur al-ajibah, dan perkara yang apa? Menakjubkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat, setelahnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti kalau Allah mampu untuk mendatangkan hari kiamat itu. Buktinya apa? Mengatakan apa yang terjadi di dunia. Apa itu? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah, ya, kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Sakinatan sabitatan, yang itu bisa dihuni. Bisa dihuni. Pertanyaannya, bumi itu datar atau bulat, Pak? Ini nggak habis-habis kalau begitu. Ya, tidak mempengaruhi arah kiblat. Ya sudah, serahkan kepada orang yang pengen debat. Ya, jadi apa? Tidakkah kita jadikan bumi itu sebagai hamparan? Bisa untuk ditinggali. Mudahnya begini. Sudah ada manusia yang mencoba untuk ke planet. Ya, untuk ke planet. Dan kemudian diteliti, walaupun mungkin belum sampai ke sana, diteliti untuk hidup di sana tidak mungkin, karena tidak ada, ya, unsur-unsur yang itu bisa mendukung kehidupan manusia sebagaimana di bumi. Maka luar biasa kalau dari situ kita tahu, berarti bumi itu cocok untuk manusia. Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Apa yang dibutuhkan manusia ada, walaupun mungkin dia tidak memiliki apa-apa. Ya, misalkan bawa golok, bawa garam, suruh pergi ke hutan, bisa hidup insya Allah. Ya, seperti para TNI, ya, datang ke sana, kasih golok, kasih garam. Bahkan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, bisa hidup, bisa berkembang biak sampai kita pun lahir, tidak punya apa-apa, bisa hidup. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan pas untuk kehidupan manusia. Coba kalau kita bayangkan, misalkan tiba-tiba dapat wahyu, tapi tidak akan mungkin, atau ada perintah, sekarang bapak atau ibu pergi ke bulan, hidup di sana. Nggak bisa ke sana, saya antri. Bingung dia, gimana hidupnya? Tidak bisa. Maka luar biasa. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Apa yang disebut pasak? Yaitu apa? Di sini hatta sakanat walam tudarrib biman alaiha,
sampai benar-benar seseorang itu kalau berada di atasnya tidak goyang. Maknanya apa? Kokoh gunung-gunung tersebut. Sebuah penelitian, gunung yang tinggi itu ternyata bawahnya lebih apa? Tinggi atau lebih besar itu, Pak? Kalau tinggi kan ke atas. Apa namanya, Pak? Ke bawah itu, Pak? Lebar ke samping, Pak. Bawah pokoknya lebih dalam. Nah, lebih dalam. Sebuah penelitian gunung yang mungkin tingginya berapa mdpl, pecinta mdpl misalnya 1000 apa namanya meter gitu kan, 1000 meter itu udah ngos-ngosan, 1300 meter, bawahnya itu bisa lebih daripada itu. Ini luar biasa. Orang belum teliti zaman Rasul. Kalau misalkan kita bayangkan, Rasul ini nggak sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu. Rasul nggak bisa baca tulis, Iqra, baca, ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Tapi kok ngomong begini nih, menyampaikan ini gimana coba? Tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari Allah. Tidak pernah sekolah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, nggak pernah. Tapi tahu yang seperti ini, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita jeda atau sholat? Jeda atau sholat? Jeda atau lanjut? Sebentar lagi, kita lanjutkan lagi. Udah sebentar lagi, nanggung satu lagi. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kemampuan Allah. Tadi jadikan bumi sebagai hamparan, bisa untuk dihuni. Ya, kemudian gunung itu kalau dinaiki tidak goyang. Coba ribuan orang naik gunung, bahkan bukit yang kecil, ya Arafah, bukit Arafah kecil, orang di situ wukuf di Arafah nggak goyang, tidak goyang itu. Karena apa? Sebagai pasak. Waja'alnakum azwa wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan untuk kalian berpasang-pasang. Pasang-pasang titik untuk PR biar nanti diingat. Setelah ini insya Allah setelah sholat kita akan lanjut sedikit sampai mungkin ayat ke 16. Mudah-mudahan bisa sabar. Jazakumullah khairan. Kami tutup sebagai jeda kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ke-8, wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan untuk kalian berpasang-pasang, yakni dzakaron wa unsa yastamti'u kullun minhuma bil akhar, yaitu diciptakan laki-laki dan perempuan yang keduanya saling menikmati, wa yahsulut tanasul bidzalik, yang kemudian melahirkan at-tanasul, keturunan-keturunan dengan hal itu. Maka ini merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang bagi kita untuk melanggar hukum-hukumnya. Wa may yata'adda hududahu, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika humul zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan zina, Allah berikan solusi, yaitu berupa pernikahan. Ini merupakan sekali lagi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maka ketika ada orang yang dia keluar dari fitrah manusia, dia hakikatnya akan mengalami kehidupan yang tidak seimbang, akan mengalami kehidupan yang tidak seimbang. Sebagaimana orang ataupun para rohib-rohib, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka tidak mau menikah, maka akan mengalami ketidakseimbangan dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasang.
Ya, laki-laki, perempuan. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau melanjutkan, waj'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai roha, sebagai istirahat. Ya, sebagai istirahat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang dalam aktivitas kesehariannya di siang harinya, yaitu apa? Melakukan misalkan mencari ma'isyah dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk istirahat, untuk rohah tadi. Orang kalau nggak bisa tidur maka mengerikan, ototnya bisa tegang, ya. Ada, saya punya, tidak saya sebut siapa dia, nanti ada orang dengar kajian ini, oh berarti itu ini yang disebut. Ada orang yang dia membaca kisahnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu kalau belajar, ya, beliau tidurnya itu duduk. Tidurnya duduk. Karena apa? Membaca kitab. Tidur. Nggak pernah terlentang begitu. Berbaring tidak pernah. Lalu dia ikuti. 3 hari tidak tidur. Tiba-tiba orang ngetok pintu kamar saya waktu saya di asrama. Ada yang kesurupan, Ustaz. Kayaknya biasa-biasa aja. Nah, mungkin kalau ada ini saya panggil beliau ini. Jadi saya lihat matanya biasa-biasa saja. Ternyata kita bawa ke psikiater, orang ini kena gangguan. Kasih obat tidur, besoknya sembuh. Jadi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa tidur. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istirahat. Untuk istirahat. Maka saya sampaikan kepada santri-santri, ngantuk itu tidak dosa. Yang dosa itu tidur. Antum punya pilihan. Kalau di kelas ini bapak ibu-ibu, kalau di malam hari ya beda lagi. Di kelas ngantuk dari Allah. Tidur itu pilihan antum. Mau tidur apa enggak? Mau enggak berarti keluar izin wudu, balik lagi ke kelas belajar. Kalau antum mau tidur itu juga pilihan antum, tapi ngantuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah Allah masih berikan kita apa? Rasa kantuk, yang kita bisa memilih nanti ketika waktunya istirahat kita bisa tidur. Waj'alna naumakum subata. Allah mudah itu. Ya, kalau orang nggak tidur itu kan kayak setan. Kata Rasul, qailu fa inna syaiton la takil. Ya, qailullah bukan qailullah. Bapak Ibu ya. Qailullah itu tidur sedikit sejenak di siang hari. Bisa qabla zuhur, bisa ba'da zuhur. Ini karena setan itu tidak tidur, ganggu orang terus. Daripada kita diganggu mending tidur. Nah, aman ya. Tentunya tadi ya sebelum duhur dan setelah duhur, jangan ketika duhur. Kalau udah ketika duhur ini bahaya, apalagi kita berpatokan dengan pendapat yang wajib sholat berjamaah bagi laki-laki. Nah, sengaja dia tidur 5 menit sebelum duhur, ini berarti bukan ketiduran, sengaja untuk ketiduran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ini sekali lagi bentuk keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di surga tidak ada tidur. Di surga tidak ada tidur. Tapi Allah bekali kemampuan badan orang yang masuk surga untuk bisa tahan, bisa kuat kalau tidak tidur. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Kita tidak buang air besar atau tidak buang air kecil seminggu saja sudah tersiksa. Tapi apa? Di surga tidak. Sekali lagi Allah sudah bekali itu. Kita lanjutkan. Waj'alna al-laila libasa.
dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan malam sebagai libas. Libas itu baju ataupun satir, penutup, ya, penutup dari kegelapannya, ya, penutup dari kegelapannya. Waj'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai tempat untuk beraktivitas, waktu untuk beraktivitas. Coba kalau misalkan hari-hari itu malam semua, ya, tidur terus kan begitu. Kalau siang terus nggak tidur kerja, kasihan. PT mewajibkan siang kerja, nggak ada malam, terus kerja terus. Nah, ini kan masalah tadi. Oleh karenanya tadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan pas. Tentunya ada di daerah tertentu, negara tertentu yang siangnya lebih panjang. Seperti di Selandia Baru, tidur siang itu ba'da asar. Kalau saum, tidur siang itu ba'da asar. Karena ba'da asar sampai maghrib itu bisa 4 jam di waktu-waktu tertentu. Bukan saya pernah pergi ke sana, saya dengar dari seorang dai yang luar biasa. Beliau namanya Reza Abdul Jabbar dari Indonesia, ya. Beliau kemudian tinggal di sana, pengusaha sapi perah, memiliki ribuan sapi, tapi juga beliau semangat berdakwah. Beliau mengisi khutbah pengajian di masjid-masjid, masya Allah. Jadi apa? Ada di bagian-bagian tertentu tadi yang mungkin malam atau siangnya lebih panjang. Tetapi apa? Tidak dalam 1 tahun itu seperti itu terus. Allah Subhanahu wa ta'ala adil ciptakan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan Allah ciptakan untuk kalian, ya, ciptakan dan telah kami ciptakan di atas kalian 7 lapis. Di sini dijelaskan, yaitu yang dimaksud adalah langit. 7 lapis. Tidak ada orang yang pernah pergi ke sana selama dia hidup kecuali Rasulullah dan Nabi Isa.